Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Asari dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan menyampaikan orasi tentang pendidikan di masa pandemi. Sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu dengan mengikuti pendidikan yang dianjurkan pemerintah terhadap semua masyarakat Indonesia. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan setiap manusia. Pendidikan tidak hanya menjalurkan ilmu kepada peserta didik dari pendidik, namun pendidikan juga memberikan pola pikir yang positif agar manusia dapat berpikir dengan cerdas. Seperti yang kita lihat sekarang, apa yang tengah terjadi di Indonesia? Ya, 2020 memberikan kesan terhadap Indonesia. Bagaimana tidak, Indonesia kedatangan wabah virus. Virus COVID-19 atau bisa disebut juga virus corona. Virus ini sangat berdampak buruk terhadap perekonomian, pendidikan, bahkan politik di Indonesia. Kita tahu dengan adanya virus ini yang mungkin sangat tidak kita inginkan ada di Indonesia, sehingga membuat sistem pendidikan di Indonesia menjadi terbatas seperti sekarang. Mengapa begitu? Karena di sini kita dianjurkan untuk mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah, seperti menjaga kesehatan dan physical distancing yang telah diatur oleh pemerintah sebaik mungkin untuk menanggulangi kasus ini. Kita dianjurkan untuk belajar di rumah, mengerjakan semua aktivitas di rumah untuk kesehatan dan untuk membasmi virus ini. Kita tahu bahwa kita tengah kebosanan terhadap wabah ini. Namun apa boleh buat, jika kita keluar rumah, mungkin akan sangat berdampak terhadap semua sistem-sistem yang ada di Indonesia. Seperti pendidikan, mungkin lebih parah lagi, karena mungkin nantinya apabila kita keluar rumah, wabah ini, virus ini akan semakin meluas dan korban jiwa akan semakin bertambah. Nah, dari itu kita harus tetap menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus ini. Sebenarnya ini sangat membosankan bagi kita, namun apa boleh buat, kita tetap harus rajin menjaga kesehatan kita. Banyak sih keluhan-keluhan dari siswa, guru, bahkan orang tua kita terhadap virus ini. Karena bukan hanya kita yang merasakannya, tapi terlebih lagi orang tua kita. Karena mereka kesulitan dalam menstabilkan perekonomian di rumah tangga, seperti mencari nafkah dan membiayai anak-anaknya untuk bersekolah. Namun, di balik itu semua, kita harus mengapresiasi terhadap sistem yang telah memberi kita program ini, program pendidikan secara online, kepada dosen, kepada guru, bahkan kepada instansi-instansi yang ikut menstabilkan pendidikan di Indonesia. Nah, yang terpenting, intinya kita harus semangat dalam belajar di saat pandemi ini. Kita tidak boleh terlena dengan kasus-kasus virus ini. Kita harus tetap belajar secara disiplin, walaupun proses belajar mengajar dilaksanakan secara online. Meskipun di sini kita kesulitan dalam memahami materi, tapi kita harus lebih kreatif lagi, mencari sumber-sumber referensi seperti buku, majalah, koran, untuk meningkatkan wawasan kita. Di balik ketidakpahaman materi yang dibahas oleh para dosen dan para guru, ada juga hambatan yang kita hadapi di saat pandemi ini, yaitu koneksi internet yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Mungkin itu sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar daring ini. Adapun alasan mahasiswa lebih menyukai sekolah offline dibandingkan online, diantaranya yaitu mereka ingin melaksanakan pendidikan ini
bersama teman-teman, sahabat, bahkan juga mereka ingin mendapatkan uang jajan dari para orang tuanya. Nah, permasalahan berikutnya yaitu tidak semua mahasiswa atau siswa memiliki fasilitas yang lengkap seperti handphone yang canggih yang dapat menyimpan semua aplikasi untuk melaksanakan pembelajaran online ini. Ada yang orang tuanya harus banting tulang untuk melengkapi fasilitas anaknya agar bisa melaksanakan sekolah online ini secara baik. Ada juga yang harus terlilit hutang untuk melengkapi atau membiayai anaknya bersekolah online ini. Banyak orang-orang yang beranggapan bahwa sekolah online ini santai, tidak ada tugas. Kita bebas dari tugas. Kita belajar hanya dengan tatap muka, di laptop, di handphone, tanpa mengawasi secara langsung. Namun yang kita rasakan sebaliknya. Kita banyak tugas, kita di deadline tugas yang cukup berat, dan belum lagi kita harus mencari koneksi internet untuk dapat melaksanakan sekolah online ini. Namun di balik itu semua, tidak hanya kita yang merasakan keluh kesah ini, terlebih lagi orang tua kita yang tanggungannya sangat berat, yaitu membiayai kita melengkapi fasilitas-fasilitas kita seperti laptop, handphone, bahkan kuota internet, agar kita dapat melaksanakan sekolah online ini dengan baik. Belum lagi para orang tua yang harus membantu anaknya untuk mengerjakan tugas. Syukur-syukur bila orang tuanya fasih terhadap materi yang diberikan. Gimana jika orang tuanya dahulu pernah keterbelakangan, terbatas pendidikannya? Mungkin mereka tidak dapat membantu anaknya untuk mengerjakan tugas. Nah, terlebih lagi di kasus COVID-19 ini, para orang tua dituntut untuk memilih dua pilihan, yaitu untuk menafkahi keluarganya atau membiayai anaknya untuk mengikuti sekolah online ini. Jadi, di kasus-kasus tersebut, kita sudah menjumpai angka putusnya sekolah di Indonesia semakin meningkat karena keterbatasan ekonomi dan keterbatasan fasilitas-fasilitas untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Seperti yang kita tahu, di berbagai daerah terdapat siswa-siswa yang putus sekolah seperti Papua, Maluku Utara, bahkan ibu kota Jakarta, bahkan pelosok-pelosok. Seperti yang kita tahu bahwa di berbagai pelosok-pelosok desa, bahkan di kota, sudah kita jumpai anak-anak yang putus sekolah gara-gara COVID-19 ini. Adapun alasan-alasan mereka setelah ditanya mengapa putus sekolah, mereka menjawab, perekonomian di Indonesia semakin memburuk setelah adanya COVID. Orang tua mereka tidak dapat membiayai sekolah mereka. Bahkan untuk makan sehari-hari saja masih serba kekurangan. Jadi, untuk kita yang masih bertahan untuk mengejar ilmu, ayo belajar, ayo tingkatkan usaha kita, ayo tingkatkan semangat kita untuk terus belajar dan menghadapi COVID-19 ini. Ayo bangkit untuk mengubah kehidupan kita di masa yang akan datang demi orang tua, demi bangsa Indonesia. Kita harus bangkit, kita harus kuat agar kita dapat menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini dapat salah satunya pendidikan. Pendidikan merupakan penentu bangsa kita maju atau tidak. Pendidikan akan melahirkan generasi-generasi muda yang sukses, yang akan merubah perekonomian. Nah, dengan cara kita berpendidikan, kita dapat meningkatkan kualitas generasi muda masa yang akan datang. Akankah kita akan menjadi insan yang beradab, cerdas, atau bahkan sebaliknya,
kita akan menjadi insan yang terlena terhadap semua masalah-masalah COVID ini. Mari kita semua perbaiki pendidikan. Ayo maju demi merubah tatanan negara di Indonesia ini dan mengubah reformasi Indonesia menjadi lebih baik. Ayo maju, ayo semangat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.